Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan pada kesempatan ini pembahasan tentang induksi matematika. Di mana induksi kali ini kita akan mencoba bersama-sama membuktikan pembuktian keterbagian ya. Misalnya seperti ini. Buktikan bahwa 6 pangkat n ditambah 4 itu habis dibagi 5 untuk masing-masing n bilangan asli. Nah, sebelum kita menyelesaikan, maka perlu diperhatikan bahwa pernyataan A habis dibagi B itu sebenarnya sama saja, artinya A kelipatan dari B. Misalnya 10 habis dibagi 2, artinya 2 itu kelipatan daripada A habis dibagi B, artinya A itu kelipatan B. Misalnya 10 itu habis dibagi 2, berarti 10 kelipatan dari 2 kan gitu ya. Kemudian sama artinya B faktor dari 2. Faktor dari 2 misalnya tadi adalah berarti 2 itu faktor dari 10 kan begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah B membagi 2, B membagi A, berarti 2 itu membagi B, 2 membagi B gitu ya. Bukan, B apa tadi 2 membagi 2 membagi 10 gitu ya. 2 membagi 10. Nah, apabila P habis dibagi A serta Q habis dibagi A, sehingga P ditambah Q itu juga habis dibagi dengan A. Misalnya di sini adalah 4 habis dibagi 2 dan 6 itu juga habis dibagi 2. Maka 4 ditambah 6 juga akan habis dibagi 2. Nah, inilah konsep dasar yang perlu kita pahami untuk bisa menyelesaikan pembuktian keterbagian. Baik, kita coba lihat contohnya. Ini tadi buktikan 6 pangkat n ditambah 4 habis dibagi 5 untuk masing-masing n bilangan asli. Nah, kita jawab. Langkah awal, maka kita harus melakukan pembuktian Pn benar pada masing-masing n. Langkah awal adalah sebagaimana kemarin, kita menunjukkan untuk P1 itu benar. Artinya n-nya diganti dengan 1, apakah dia benar. Nah, coba kita lihat, kita masukkan 6 pangkat n, berarti 6 pangkat 1 ditambah 4 sama dengan 10. 10 itu habis dibagi 5, benar ya? Sehingga P1 adalah benar. Oke, sudah selesai langkah awal. Kemudian langkah kedua dan langkah ketiga atau langkah induksinya. Di sini kita pertama adalah langkah kedua kemarin, ibaratkan P K-nya adalah benar. Yakni kita misalkan 6 pangkat K tambah 4 itu adalah habis dibagi 5 untuk K-nya anggota bilangan asli ya. Nah, yang langkah ketiganya kan kita akan menunjukkan bahwa P untuk K plus 1 juga benar. Yakni apa? 6 K tambah 1 tambah 4 itu habis dibagi 5. Nah, sehingga berarti kita coba selesaikan dari sini. 6 pangkat K plus 1 tambah 4 sama dengan, ini bisa dioperasikan kan? Bilangan pokoknya sama, ini kan bisa jadi begini kan? 6 pangkat K plus 1 itu bisa dirubah menjadi 6 pangkat 1 dikali 6 pangkat K gitu ya. Kalau sama bilangan pokoknya kan dijumlahkan pangkatnya, sehingga bisa dirubah seperti ini, ditambah dengan 4. Oke. Setelah itu ini kan bisa dibuat menjadi apa? 5 kali 6 pangkat 1 5 kali 6 pangkat K ditambah 6 pangkat K ditambah dengan 4. Kita ubah ini ya supaya 5. Kemudian ini kan supaya habis dibagi 5 kan. Berarti ini
Nah, sehingga sebab 5 dikali 6 pangkat K itu kan habis dibagi 5. Dan 6K plus 1 6K plus 4 itu juga habis dibagi 5. Ini kan tadi ya. Ini 6K plus ini habis dibagi 5. Ini juga habis dibagi 5 ya. Kenapa ini habis dibagi 5? Karena sesuatu faktor dari 5 pasti habis dibagi 5. Karena ada 5 kan. 5 kali berapa saja pasti habis dibagi 5. Nah, maka berarti ini berarti juga habis dibagi 5. Nah, sehingga P untuk K plus 1 juga benar. Nah, berdasarkan kemudian prinsip induksi matematika tersebut, terbukti bahwa 6 pangkat N tambah K itu habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Oke. Kira-kira begitu. Nah, coba kita buat. Nah, bilangan bulat A habis dibagi bilangan bulat B itu apabila dijumpai bilangan bulat M, sehingga akan berlaku A sama dengan B kali M. Misalnya nih, 10 itu habis dibagi 5. Benar, ya kan? Sebab adanya bilangan bulat M. Bulat M sama dengan 2, sehingga apa? Sehingga 10 itu sama dengan 5 dikali dengan 2, kan gitu ya. Nah, maka dari itu pernyataan 10 habis dibagi 5 bisa ditulis menjadi 10 sama dengan 5 kali M. Jadi M-nya ini berapa saja sebenarnya. Jadi asal ada 5 itu pokoknya habis dibagi 5 gitu. Untuk N-nya bilangan M bilangan bulat. Ini berdasarkan konsep di atas, pembuktian keterbagian itu bisa diselesaikan dengan cara seperti yang tadi itu ya. Nah, ini yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Anda ulang-ulang, nanti coba Anda selesaikan ini contoh 4 ya. Nah, contoh 4 ini ya, buktikan bahwa N tambah 3 plus 2N itu akan habis dibagi 3. Anda selesaikan di GCR, nanti dikumpulkan. Nanti waktunya ini Bapak beri waktu sampai pertemuan berikutnya ya. Anda buktikan pertemuan sampai pertemuan berikutnya. Baik, mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan senantiasa semangat untuk belajar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.